Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Betari Podcast. Kita berjumpa lagi dalam obrolan siang hari ini. Kita kedatangan tamu istimewa, Pak Robi Erwanto dari SDN Brangkal 2 Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Halo, apa kabar Pak Robi? Halo, kabar baik Bapak. Alhamdulillah, selalu luar biasa. Penuh semangat begitu Pak Robi ya? Semangat. Betari Podcast, para sahabat yang senantiasa setia, stay tune di Betari Podcast. Perlu saya informasikan bahwa Pak Robi Erwanto ini adalah sahabat karib saya, berasa saudara begitu, karena kita punya pengalaman yang begitu panjang ya Pak Robi ya. Betul. Perjalanan bersama mulai dari awal menjadi guru muda ya Pak Robi. Betul. Saya ingat saat itu tahun 2009 saya awal menjadi guru CPNS di Barongsawan 1. Bertemu dengan panjenengan sesama guru muda. Kita banyak belajar dari teman-teman senior, dari kepala sekolah saat itu Bu Tias. Kita tumbuh kembang bersama, begitu ya. Betul. Mengeksplor kemampuan kita, melakukan tugas pembelajaran di SDN Barongsawan 1. Hingga saat ini kita sama-sama menjadi kepala sekolah, Pak Robi. Oke. Mohon Pak Robi memperkenalkan diri kepada sobat Iya. Betari semua terkait dengan profil panjenengan. Silakan Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Betari. Perkenalkan, saya Robi Erwanto, Kepala SDN Brangkal 2 Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Saya sahabat dengan Bapak Doni ini sudah lama. Kami jatuh bangun bersama, sampai di sini juga bersama. Ya. Terima kasih Pak Robi atas perkenalannya. Pak Robi, obrolan siang hari ini tentang semangat menggeliatkan sekolah kita begitu. Iya. Karena kita mempunyai tugas mulia mencerdaskan kehidupan anak bangsa dimanapun kita berada, Pak Robi ya. Iya. Kebetulan di titik ini saya ditugaskan di SDN Jembatan 3, panjenengan di SD Brangkal 2. SDN Brangkal 2, Iya, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Tentunya lain ladang, lain belalang begitu Pak Robi. Betul. Dan kita sesama pegiat medsos Pak Robi ya. Betul. Ada yang bilang ke saya, Pak Doni kepala sekolah medsos gitu. Sama Pak. Sama. Segala kegiatan yang ada di sekolah itu kan terus saya unggah di media sosial Facebook begitu. Berawal ini menjadi sebuah jejak digital begitu untuk perjalanan saya pribadi dimanapun saya berada. Awal menjadi kepala sekolah di Banjardo 2 selama 2 tahun, Banjardo 1 2 tahun kurang. Di Jembatan 3 ini pun sudah 2 tahun, ini tahun ketiga. Apa yang menjadi geliat kegiatan di sekolah itu selalu saya unggah. Ini adalah bentuk keterbukaan informasi, uji publik, Iya. terkait dengan sekolah kami begitu Pak Robi. Iya. Dan saya pun menjadi penggemar setia Facebook panjenengan begitu. News Brangkal 2. News Brangkal 2. News Brangkal 2. News, ya. Dan juga akun Facebook panjenengan Robi Erwanto. Ternyata kita punya style yang sama begitu. Betul, terkait betul. dengan kegemaran bermain medsos, mengunggah segala kegiatan aktivitas kita, geliat kita di media sosial. Apa yang menjadi alasan panjenengan melakukan hal tersebut Pak Robi? Oh gitu. Ya. Iya. Ini sebenarnya menarik sekali Pak untuk dikupas tuntas. Iya. Tak tahu ini nanti waktunya cukup apa tidak. Kita ini kan sama Pak. Iya. Sama. Mungkin secara tugas kita sama, kepala sekolah. Tapi lain ladang lain belalangnya itu yang membuat saya tertarik. Iya. Kita ini langit dan bumi Pak. Kok SDN bisa Brangkal begitu? 2 adalah SDN yang sangat super seksi. Siswanya 49 Pak, kelas 1 kelas 6. Iya. Sarprasnya wow.
lumayan menantang. Saya melihat itu di Facebook. Iya, itu. News Beranggal 2 saya melihat Betul. surprise di Ya. Beranggal 2. Ya. Termasuk berawal dari persahabatan kita kan dari dulu saling adopsi, Pak. Betul. Saling betul. adopsi, Berbagi semangat betul, begitu ya. berbagi semangat. Bahkan kita dulu pernah berikrar, Pak. Oh iya, kita Iya. punya ikrar itu. Saya Pak, ingat itu. Pak Doni, saya akan bilang gitu. Pak Doni, kalau nanti jenengan karirnya bagus, tolonglah saya ini sahabat dia angkat. Gitu. Iya, iya. Terus saya masih ingat jenengan juga menjawab, tentu Pak Robi, siap. Iya. Tapi tentunya jenengan juga ada satu kalimat jenengan tambahkan. Iya, apa itu Pak Iya. Robi? Tolong Pak Robi, di antara kita, mari kita saling meremas sayap ketika saya lelah terbang. Masih ingat itu. Itu Pak. Ya itu dari sosmed itu Pak. Ini menarik kita bahas ya. Iya. Kan tentunya orang itu pro dan kontra. Iya, betul. Yang kontra pasti mengatakan, oh itu sosmed, itu pencitraan dan lain-lain. Dunia maya begitu. Dunia maya, Iya. itu pencitraan. Iya. Tapi bagi yang pro, ya seperti jenengan lebih dulu jadi kepala sekolah Pak. Iya. Terus terang ini ya, sobat Betari harus tahu bahwa saya bersosmed selalu membuat jejak digital ini ngadopsi dari beliaunya ini, dari Pak Doni ini, bahwa itu adalah menjadi sebuah bentuk transparansi kami. Betul. Ya, bentuk transparansi kami bahwa kami ini betul-betul bekerja. Iya. Gitu. Jadi dari jejak digital mungkin dari yang awal sampai akhir itu harus ada perubahan, Pak. Kan, jadi perubahan tidak hanya dipaparkan melalui tulisan, tidak hanya dipaparkan melalui kata-kata, tapi bisa dilihat jejak digitalnya. Oh, tahun lalu begini, tahun sekarang ini. Dulu tidak ada ini, sekarang ada ini, kan begitu. Iya, iya. Nah, itu bentuk branding kita. Apa ya, Pak? Advertising. Advertising. Luar biasa, Iya. luar biasa. Menarik sekali Pak Robi. Terutama dari kata branding tadi Pak Robi. Iya. Branding itu dilakukan untuk apa istilahnya mempromosikan begitu ya, produk begitu ya. Iya. Yang jamak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, para pengusaha, para entrepreneur begitu. Iya, betul. Apakah ini ada hubungan branding itu bisa dilakukan Ya. oleh kepala sekolah demi untuk mengangkat mutu Ya. mutu pembelajaran pendidikan dan pelayanan pendidikan di sekolah Pak Robi? Bisa, Pak. Iya. Itu dibuktikan dari undang-undang ya, Iya. tentang tupoksi kepala sekolah, yaitu Iya. manajerial. Iya. Dan yang satu lagi menarik, kewirausahaan. Kewirausahaan. Iya. Kita ini sama, Pak. Kita ini adalah seorang manajer di lembaga pendidikan. Kita Iya. sama dengan manajer di, mungkin manajernya Rinso, Unilever, kita sama. Iya. Hanya kita beda bidang. Bahwa masing-masing dari kita yang namanya pemimpin itu harus memanajer Iya. dan harus punya jiwa kewirausahaan untuk memecahkan segala masalah, termasuk mendongkrak citra sekolah di masyarakat dengan cara branding itu, Pak. Branding. Nah, kita ambil contoh saja Rinso. Iya. Siapa yang tidak kenal dengan Rinso? Sejak kecil Nah, kita kalau familiar kita- dengan Rinso. Bahkan anak kecil, Pak, kalau kata Rinso dia itu langsung deterjen. Iya. Nah, kayak orang Ya, dulu deterjen itu ya Rinso. Iya. gitu ya. Orang dulu itu ada loh yang mengatakan sepeda motor itu Honda. Honda. Ada. Padahal mereknya Yamaha itu. Iya, Dikatakan iya, Honda. iya. Saking kuat brandingnya. Iya. Nah, makanya sangat perlu kita ini bermedsos untuk advertising. Jadi sekelas Unilever, sekelas Honda itu yang sudah brandnya sudah terbangun, dia itu rajin sekali advertising. Ya, jadi tidak ada salahnya kita juga mengikuti, kita advertising lewat medsos. Iya. Cuma ada satu catatan Pak Doni, Apa itu Pak Robi? jangan sampai branding itu mengkhianati. Jadi ketika kita branding, kita beradvertising menceritakan kemajuan, dan itu harus betul-betul ada. Jangan hanya sekedar diiklankan atau dibrandingkan tapi faktanya nol. Iya, Jadi omong kosong iya. ini, Pak. Harus selaras ya. Iya, ini Apa yang tersampaikan ke publik, ke Betul. customer itu adalah kualitas yang real. betul, begitu yang ya. real memang dilakukan. Nah, ini seperti saya ingat bulan lalu jenengan Iya. bilang sama saya, Heeh.
Pak, untuk bergerak kepala sekolah itu enggak usah nunggu kepala sekolah bergerak. Nah, terus gimana? Bergerak saja. Bergerak saja. Betul. Bergerak saja. Bergerak Menggeliat saja. terus. Iya. Merawat semangat, bergeliat, bergerak saja. Iya. Tidak boleh takut salah begitu. Karena sejatinya apa yang kita lakukan itu bisa jadi jauh dari sempurna, Pak Robi. Betul. Apa yang kita lakukan perlu ada refleksi. Iya. Perlu ada evaluasi terus menerus, Pak Robi. Betul. Harapannya terus ada upaya ikhtiar perubahan menuju ke yang lebih baik, Iya. lebih baik secara kualitas, Iya. secara mutu begitu, Pak Robi. Iya. Sehingga ketika kita terus berikhtiar seperti itu, arah menuju kualitas atau mutu yang baik itu akan semakin dekat, Pak Robi. Betul. Berbeda ketika kita hanya pasrah menyerah dengan segala keterbatasan iya. begitu, sangat berbeda. Ya, enggak boleh, Pak. Dan saya menangkap itu loh ya. Iya. Semangat menggeliat SD Branggal 2 yang jumlah muridnya berapa tadi? 40. Super seksi ya. 49. 49 di wilayah Iya. dusun yang jumlah penduduknya terbatas. Betul. Otomatis jumlah anak usia sekolahnya juga terbatas. Sedikit. Ada lembaga pendidikan kompetitor begitu. Iya. Berebut kue yang tidak besar begitu. Iya. Nah, ini kan diperlukan jiwa entrepreneur, Iya, jiwa iya. kewirausahaan yang luar biasa dari sosok manajer Iya, atau iya. kepala sekolah begitu. Saya sempat juga mengikuti kegiatan-kegiatan panjenengan di Facebook begitu, yang saya tangkap satu yang belum pernah bisa saya lakukan. Waktu itu ada kegiatan persiapan rehab begitu. Panjenengan dibantu oleh banyak warga gitu. Apakah itu orang tua peserta didik atau warga sekitar yang dengan sukarela bergotong royong menurunkan genting dari kelas yang akan direhab itu. 3 ruang, Pak, diturunkan. 3 ruang diturunkan ya. Mohon Pak Robi berbagi kiat. Oh gitu. Untuk klarifikasi ya, itu diturunkan 3 ruang. Iya. Itu jumlah yang menurunkan itu 40-an, Pak. 40 orang. 40 orang. Orang tua peserta didik. Dari peserta didik mungkin tidak lebih dari 5. Berarti yang lebih banyak warga lebih sekitar. banyak warga sekitar. Luar biasa. Cuma ya terus terang loh, Pak. Ini saya selaku kepala SD Branggal 2, saya itu tidak meminta, tidak menyuruh, Pak. Tidak mengundang. Tidak mengundang. Itu justru dari masyarakat dan komite mengajukan ke saya dengan alasan, Pak, ini berbahaya untuk keselamatan anak saat didik. belajar di kelas, Iya. begitu ya. Dan tentunya, Pak, itu mulai proses yang panjang. Saya berkomunikasi dengan Bapak Jalaluddin waktu itu ya, Pak ya. Iya. Saya sampaikan ke Bapak Jalaluddin, Pak, ini masyarakat menginginkan genteng ini diturunkan karena apa? Situasinya yang darurat, membahayakan dan berpotensi menimbulkan kerusakannya lebih banyak. Iya. Akhirnya alhamdulillah Bapak Jalaluddin sangat bijaksana, Iya. mengizinkan, tapi tentunya dengan berita acara, Pak. Iya. Bahwa itu memang keinginan masyarakat, Iya. gitu. Akhirnya diturunkan lah, Iya. gitu. Nah, kenapa masyarakat seperti itu? Nah, itu senada, Pak. Tahun lalu SD kami Branggal 2 di kedatangan tamu luar biasa. Iya. Namanya sama dengan jenengan, mungkin jenengan kenal. Mas Doni. Iya, Mas Doni, wartawan majalah Dari pendidikan. majalah Suara Pendidikan. Iya, kita sapa aja. Iya, halo Mas Doni. Iya, Ya, ini terima kasih. ya. Iya. Saya komitmen loh, Mas, Ya. yang disampaikan tahun 2021 Iya. bahwa Branggal 2 itu kiatnya apa? Harmonisasi dengan semua elemen. Jadi kami itu rutin, Pak. Rutin mendatangi masyarakat. Tidak peduli meskipun bukan wali murid, kita akan datang gitu. Iya. Datang hanya menggali kritik dan saran. Iya. Dan pastinya meyakinkan bahwa SD negeri ini adalah milik masyarakat. Bukan milik saya. Bukan milik Pak Robi. Iya. Bukan milik Bapak Ibu Guru. Bukan. Ya, ini milik masyarakat. Jembatan 3 bukan milik jenengan, Pak. Iya, betul. Bukan betul. milik Bapak Ibu Guru. Iya. Milik masyarakat. Iya. Jadi seyogyanya masyarakat itu ikut merawat, Betul. ikut menjaga, ikut berpartisipasi aktif, ikut Iya. bersinergi. Iya. Itu, Pak. Komunikasi dan komunikasi. Iya. Ada nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai apa istilahnya kolaborasi ya. Itu penting memang. Kesuksesan itu akan tercapai manakala ada kolaborasi begitu Iya. ya. Sinergi dari beberapa Iya. pihak begitu Pak Robi. Terutama di lembaga pendidikan
Ada stakeholder. Siapa itu stakeholder? Ada kepala sekolah, bapak ibu guru, komite, orang tua peserta didik, pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat begitu ya. Ketika itu bergerak bersama begitu Pak Robi ya, akan sangat mudah untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta pelayanan pendidikan di sekolah begitu ya Pak Robi. Pak Robi, terkait dengan hubungan kerjasama ini, kita mempertajam hubungan antara Jombatan 3 dengan Branggal 2 begitu ya. Iya. Saya ingat pada saat SDN Jombatan 3 mewakili Kabupaten Jombang dalam event FLS 2N di tingkat provinsi, waktu itu membutuhkan biaya untuk yang tahun lalu itu Pak ya? Tahun 2021. Iya. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit Pak Robi. Akhirnya saya menghubungi beberapa relasi jejaring saya begitu, dan ternyata termasuk panjenengan. Begitu saya hubungi Pak Robi, apakah tidak berkenan untuk bergabung sebagai donatur untuk kegiatan di SD Jombatan 3. Waktu itu Pak Robi salah satu donatur yang luar biasa, memberikan bantuannya secara materi sehingga kesiapan kami bisa maksimal pada saat itu untuk memproduksi sebuah karya tari baru dengan aransemen musik yang baru dan melakukan rekaman video, karena waktu itu kan formatnya video Pak, tidak live begitu untuk dikirim ke provinsi dan pusat. Kita melakukan syuting di Kampung Adat Segunung Wonosalam ini berkat Pak Robi. Nah, jadi ternyata berjejaring membangun kemitraan. Betul. Itu penting Pak Robi, dengan harapan membawa manfaat untuk sekolah kita begitu. Betul Pak. Ini yang memantik ide kami berdua Sobat Petari, saya dengan Pak Robi, untuk mengerucutkan dalam sebuah bentuk kemitraan bahwa SDN Jombatan 3 dengan SDN Branggal 2 itu adalah sekolah mitra begitu ya. Betul. Tujuannya sama, jadi kita saling memberi manfaat. Saya bisa belajar, kami bisa belajar ke Branggal 2 apa-apa yang belum kami punya, termasuk nilai-nilai gotong royong itu tadi Pak Robi, gerakan masyarakat sekitar, bergotong royong untuk persiapan melakukan rehab yang kita lakukan itu. Mungkin juga panjenengan bisa hadir di sekolah-sekolah tetangga, di RA, di TK, di forum apa ini, program Keluarga Harapan, itu sangat menginspirasi saya. Jadi harapannya saya bisa banyak belajar ke SDN Branggal 2, Kecamatan Bandar Domulyo. Alhamdulillah sudah kita kerucutkan ya. Kita sudah membuat sebuah nota kesepahaman perjanjian sekolah mitra. Perjanjian sekolah mitra antara SDN Branggal 2 dengan Jombatan 3. Begitu ya. Menurut panjenengan bagaimana dengan bentuk MOU itu tadi Pak Robi? Bagus Pak. Yang jelas begini. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Membuat program sekolah mitra antara sekolah yang sudah branding dengan sekolah yang belum branding. Ada sekolah yang yang gemuk Pak ya. Yang seksi. Jombatan 3 subur Pak, subur ya. Kemudian dengan SD Branggal 2 yang sangat super kurus super kurus. Dari sarpras saja sudah beda Pak. Nah, ini kita harapkan ada dampak-dampak positif dari kedua belah pihak. Yang tentunya kita kemarin sudah sepakat Pak. Branggal 2 sebagai SD kecil adalah sebuah kehormatan yang besar dapat bermitra dengan SD selevel Jombatan 3, SD Petari ini ya. Petari. Sehingga bisa ada di sini Petari podcast ya itu ya. Cuma ya nanti ini yang jelas Pak, dampak positif yang terlihat itu di konsep kita itu nanti anak-anak SD Bertari, Bapak Ibu guru itu nanti akan lebih mengenal yang namanya diferensiasi. Ya, diferensiasi. Ya mohon maaf Pak, anak-anak di Jombatan 3 ini mungkin berpikir bahwa semua SD itu kayak Jombatan 3. Begitu Pak ya? Iya, dia tidak pernah tahu Pak, gitu loh, di SD kecil itu bagaimana kondisinya. Dan anak-anak di SD Branggal 2 itu pasti dia berpikir bahwa sekolah semua SD di Indonesia seperti Branggal 2. Dia tidak tahu ada yang seperti ini gitu loh. Jadi
kita mengenalkan konsep diferensiasi, bahwa kita kenalkan konsep bahwa keadaan itu boleh beda, tapi semangat harus tetap tinggi, Pak. Luar biasa, itu biasa. Selalu insya Allah dalam momen rapat rutin di SDN Brangkal 2 itu selalu saya sampaikan ke Bapak Ibu Guru. Bahkan ketika di PKH, kan kami juga bermitra dengan PKH, Pak. Betul. Ya, ketika parenting di PKH, kita adakan parenting di TK, di RA, di wali murid SD itu kami tunjukkan bahwa itulah komitmen kami sebagai seorang pendidik. Iya. Ketika kami mengajarkan pada anak-anak, nak, gantunglah cita-citamu setinggi langit, gitu. Tentu cita-cita mereka polisi, Pak. Tentara, dokter, tapi dengan keadaan orang tua yang di bawah cukup mungkin. Tapi kita buktikan bahwa SD Brangkal 2 ini meskipun kecil tapi cita-citanya tinggi. Itu. Dan memang keadaan apapun itu tidak menjamin. Yang paling menjamin tentunya adalah semangat, tekad yang kuat. Terus tekad, Pak, ya. Harus nekat gitu ya. Betul. Terus percaya diri. Dan yang terakhir yang tentu selalu kita apa? Terus bergerak. Terus bergerak. Bergerak saja. Bergerak saja. Gak usah pikirkan hasil pikir belakang. Yang penting kita fokus sama proses. Kita yakin Allah itu adil kok, Pak. Allah itu pasti membayar kristalisasi keringat. Terima kasih Pak Robi atas inspirasinya yang luar biasa begitu. Ternyata keterbukaan informasi itu sangat penting, Pak Robi. Betul, Pak. Tidak peduli apa yang kita unggah itu tentunya masih jauh dari sempurna begitu. Namun kita berharap ada semacam feedback begitu ya, dari teman-teman kita di media sosial begitu sebagai bahan refleksi begitu. Kita tidak perlu takut untuk mencoba, kita tidak perlu takut untuk melakukan perubahan begitu. Karena dengan belajar dari kesalahan-kesalahan, dari refleksi, kita lakukan evaluasi, tentunya akan ada upaya-upaya perbaikan begitu. Sehingga lambat laun mutu bagus, kualitas bagus itu akan tercapai begitu Pak Robi ya. Ketika kita hubungkan dengan branding begitu, kita layak membranding, mempromosikan sekolah kita sesuai dengan mutu dan kualitas yang nyata begitu. Yang nyata, Pak, real. Jadi jangan dibuat-buat gitu. Jadi kalau branding di sosmed itu, Pak, sebenarnya ada sisi lain yang bisa kita ambil. Yang pertama tentu kita sebagai bahan evaluasi. Ketika di tahun 2022 pencapaian kita, nanti kita tengok di pencapaian di tahun lalu melalui jejak digital. Betul. Apa yang sudah ada di tahun lalu dan tahun ini kok masih tetap, berarti kita tidak berkembang. Stagnan, Pak. Nah, lebih parah kalau turun. Itu yang jelas dari situ, Pak. Dari evaluasi kita sudah dapat. Jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan itu layak patut dimiliki oleh seorang manajer. Betul. Selayaknya seorang pengusaha begitu ya. Bahwa kepala sekolah wajib mempunyai kompetensi entrepreneurship atau kewirausahaan. Betul. Terima kasih Pak Robi atas berbagi semangatnya. Saya membaca dari aura panjenengan ini sosok yang begitu luar biasa dalam merawat semangat, menggeliatkan warga sekolah SDN Brangkal 2 begitu dengan segala keterbatasan, dan ini memantik saya untuk belajar ke panjenengan. Mari terus menginspirasi, mari terus mengedukasi. Siap. Untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, Pak Robi. Sobat Betari, demikian obrolan kami dengan Pak Robi Erwanto, Kepala SDN Brangkal 2 Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Kami berbagi semangat, terus merawat semangat, menggeliatkan proses pembelajaran, menggeliatkan budaya-budaya positif di lembaga kami masing-masing, dan kami mempunyai tujuan yang sama, turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dan hal ini kita wujudkan dalam komitmen bersama, nota kesepahaman MOU dalam bentuk sekolah mitra. Dan semoga
apa yang kita lakukan bermanfaat untuk SDN Jumatan 3 dan SDN Brangkal 2 Kecamatan Bandar Dunguya. Terima kasih Sobat Betari, semoga tetap setia di Betari Podcast, podcast edukatif dan inspiratif. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Mari kita beri salam pada Sobat Betari. Kita punya ini kalimat sakti, salam Betari berbudi berprestasi. Begitu ya Pak Robi ya. Mari kita. Siap. Salam Betari berbudi berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.